Kenapa ya kita tuh selalu sulit untuk berubah menjadi lebih baik? Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kamu tanyakan juga ke diri sendiri, yaitu, mengapa sih selalu sulit untuk berubah menjadi lebih baik? Banyak dari kita yang sudah berubah bahkan meninggalkan kebiasaan lama. Dan mungkin dari beberapa kebiasaan lama tersebut, kamu sudah hampir sepenuhnya meninggalkan bahkan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Tapi tanpa disadari, kamu bisa loh untuk kembali ke kebiasaan buruk yang sudah susah payah kamu tinggalkan. So, apa yang membuat perubahan begitu sulit? Kita ambil contoh yang paling umum ya, yaitu seseorang yang memiliki kecanduan scroll sosial media. Aku yakin dari kalian entah sebelumnya, bahkan sekarang mungkin ya, kamu sedang kecanduan terlalu banyak menghabiskan waktu bermain sosial media. Mau merubah diri misalnya, aku sudah bertekad, ingin konsisten. Hanya satu hari itu ya aku tetapkan 3-5 jam lah untuk bermain sosial media ya kan. Sehari 2 hari dicoba, oke, mulai nih konsisten 3-5 jam per hari main sosial medianya. Bahkan sampai 5 hari, bahkan seminggu kamu bisa. Tapi setelah seminggu itu kamu bisa saja loh kembali ke kebiasaan lama. Sampai lupa waktu hanya di depan layar handphone, tablet, ya, iPad atau ya laptop untuk melihat IG, TikTok, YouTube, X, dan lain-lain. Atau yang suka main game nih, sampai lupa waktu untuk dikurangi. Awal-awal aja masih bisa, tapi lama-kelamaan kembali lagi ke kebiasaan lama. Sungguh sulit bukan? Nggak mudah loh untuk mengubah bahkan meninggalkan kebiasaan buruk atau kebiasaan lama yang sebelumnya menghabiskan waktu, bahkan tenaga, bahkan uang juga. Tapi perlu diingat, hanya kamulah yang bisa merubah diri kamu. Mungkin teman, sahabat, pacar, bahkan orang tua sekalipun bisa menasihati kamu bahwa seharusnya kamu nggak seperti itu. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang produktif. Seharusnya kamu jangan buang-buang waktu lah, apalagi buang-buang duit nih. Mungkin orang tua kamu atau siapapun itu sudah menasihati kamu berkali-kali, tapi tetap aja kamunya bebel atau sulit diatur, bahkan sulit dibilangin. Ya jelas, karena kamu nggak akan pernah lagi mendengarkan mereka. Mungkin awal-awal kamu mendengarkan mereka, iyalah, takut diomelin, ya udahlah, takut nanti istri marah atau ya orang tua marah gitu ya. Ikutin kata-kata mereka, menghilangkan kebiasaan buruk yang telah kamu lakukan. Entah kebiasaan buruk ini ya dalam ruang lingkup bener-bener yang merugikan kamu, merugikan waktu, tenaga, uang, bahkan kesehatan kamu. Ya kamu tahulah tentang apa itu kebiasaan buruknya. Mungkin dari ya hal-hal yang tadi, merokok, atau main-main sosial media, bermain game yang berjam-jam sampai lupa makan, sampai jam tidur pun dikurangi, yang bener-bener kecanduan ya, obat-obat terlarang, atau nongkrong-nongkrong di luar yang gak jelas tujuannya tuh gak tahu mau ngapain. Oke, kembali lagi, kamu gak akan pernah dengar kata-kata mereka, karena kamu ya udah nyaman, karena kamu sudah bahagia dengan ya habit kamu. Padahal itu kebiasaan buruk dan bisa merugikan kamu di masa depan nanti. Kamu gak akan pernah mendengarkan mereka, karena yang aku bilang, yang bisa merubah kamu adalah diri kamu sendiri. Semoga tips yang aku berikan ini bisa membantu kamu. Dan ya, ini tips juga dari aku yang sebelumnya ya sama. Aku pun pernah ada masa-masa yang aku gak produktif, aku hal ini, hal itu gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini bisa membantu sampai aku sekarang ini. Perubahan diri itu harus untuk diri kamu sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Apalagi kamu ingin merubah diri kamu ke arah yang lebih baik untuk mengalahkan si A, untuk mengalahkan si B, untuk lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain. Kenapa tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kamu sendiri? Oke? Ya, lawan diri kamu sendiri yang sebelumnya malas, yang sebelumnya mager, yang sebelumnya nggak produktif, menjadi lebih produktif. Jadilah pribadi yang lebih baik dari dirimu dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Oke, simak video ini sampai habis hingga kamu tahu maksudnya. Let's move! Yang pertama, pentingnya memiliki kesadaran dan motivasi. Gini ya, kamu hanya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kebiasaan-kebiasaan buruk atau pribadi yang sebelumnya kurang baik ketika kamu memiliki kesadaran. Kamu memiliki kesadaran gak? Oke, aku punya kesadaran bahwa merokok itu gak sehat, bahwa merokok itu gak ada manfaatnya sama sekali.
Oh ya, aku sadar bahwa aku selalu bermain game itu lupa waktu, lupa makan sampai sakit. Aku tahu itu memang gak produktif. Aku tahu kalau memang aku menghabiskan waktu-waktu cuma buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman dengan pembahasan yang gak jelas. Aku tahu, aku punya kesadaran itu. Tapi kenapa? Kalau kamu punya kesadaran itu, kenapa kamu sampai sekarang gak sadar? Itu yang pertanyaannya. Kamu bilang, iya aku punya kesadaran itu, tapi kenapa kamu masih terus melakukannya? Berarti kan kamu gak sadar. Ya, jangan bohongi diri kamu sendiri. Oke, aku punya kesadaran, lah tapi kenapa? Sampai sekarang kamu bisa dan tetap melakukan hal-hal buruk terhadap diri kamu sendiri, bahkan orang lain pun jadi capek ngebilangin kamu. Berarti kamu gak punya kesadaran itu. Kamu gak punya kesadaran bahwa iya, aku melakukan kebiasaan buruk dan setelahnya aku akan berubah. Dan setelahnya aku akan meninggalkan kebiasaan buruk itu untuk masa depanku lebih baik. Itu baru kesadaran. Tapi ketika kamu oke, aku punya kesadaran, tapi tetap melakukannya, berarti kamu gak sadar-sadar. Simpelnya aja deh, gini, rokok. Ya, ini tisu sih ya, bukan rokok. Tapi ibaratnya ini rokok lah. Ini udah aku buat gulung-gulung. Kebiasaan buruk yang aku tahu, ya, yang sangat sulit untuk dilepas adalah merokok. Ya, sangat sulit untuk mengubah orang yang perokok menjadi tidak perokok. Bahkan aku pun tidak bisa merubah orang tuaku, ya, papa aku, itu tidak merokok. Nggak akan bisa. Karena ya dia nggak punya kesadaran itu. Dia tahu punya kesadaran itu. Tapi ya nyata dia tidak punya kesadaran itu. Begitupun juga kamu. Aku dan siapapun orang itu nggak bisa merubah kamu kecuali kamu punya kesadaran bahwa oh iya, hal ini buruk, aku akan berubah, baru bisa berubah. Baru kamu punya kesadaran yang benar-benar kamu sadar. Tapi kalau kamu sadar, tapi kamu tetap melakukannya, berarti apa yang kamu maksud kesadaran itu? Kayak misalnya sudah berkali-kali rokok ini tuh cuman buang-buang duit, cuman buang-buang waktu, cuman buang-buang tenaga, dan juga nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan di kotak rokok itu kan ada ya yang kayak kena lidahnya, mulutnya atau kerongkongannya, terus paru-paru, ya kan itu udah dilihat. Tapi kamu nggak punya kesadaran itu. Kamu tuh manusia yang jadinya nggak punya kesadaran, ya. Oke, selain ngerokok, ada lagi kebiasaan yang sangat sulit untuk dilupakan, yaitu adalah tentang kecanduan obat terlarang dan juga nongkrong-nongkrong gak jelas. Ini nih banyak nih, ya. Aku tahu seusia-usia kita ini banyak banget nongkrong ke tempat-tempat atau ke hal-hal yang ya sebenarnya nggak perlu kamu lakukan setiap saat, nggak perlu kamu setiap hari itu lakukan gitu ya. Jarang-jarang aja, oh ya nongki karena ya udah kita mau bahas suatu bisnis, kita bahas soal kesehatan, kita bahas soal invest, kita bahas soal apapun itu yang membuat kita grow up masing-masing, itu baru nggak apa-apa. Oke, tapi kalau cuma nongkrong yang nggak jelas, yang ngomongin orang, yang gibahin, terus cuma buang-buang uang, bahkan buang-buang waktu, inget, waktu nggak pernah bisa berubah. Kalau uang bisa kamu cari lagi, kamu bisa menumpukan uang kamu lagi. Tapi waktu, apakah bisa kamu ubah? Apakah bisa kamu putar kembali? No. Jawabannya sama sekali tidak. So, daripada kamu buang-buang waktu dan daripada kamu terlambat, dan ya, kamu sudah menonton video ini, itu saatnya kamu harus menghargai waktu kamu. Karena kalau kamu nggak punya kesadaran hal-hal buruk atau kebiasaan buruk yang kamu lakukan saat ini, mau sampai orang ngomong apapun, ngomongin kamu, bahkan ngancam kamu sekalipun, nggak akan pernah bisa berubah karena kamu tidak punya kesadaran itu. Sampai mati pun, nggak akan pernah bisa berubah. Salah satu tantangannya adalah ketergantungan atau kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketergantungan inilah yang membentuk rangsangan yang diberikan karena rasa nyaman, kepuasan, atau pengalihan dari masalah. Kayak misalnya, aduh, gak sering-sering main sama temen, rasanya galau banget sih di rumah, sepi banget sih di rumah, gitu. Oke, gak apa-apa sekali-sekali kamu bermain di luar gitu sama teman-teman, tapi yang kamu lakukan adalah setiap hari ngomongin hal-hal yang gak jelas, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit. Apakah itu termasuk kebiasaan baik? No, ya. Aduh, aku mah sakit hati banget nih sama dia, aduh pergi dugem ah. Aduh pusing, stres soal kerjaan, soal tugas kuliah, atau soal tugas sekolah, nyebat dulu ah, gitu kan. Apakah itu yang kamu mau? Apakah itu yang akan kamu terapkan sampai masa depan nanti? Atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya? Apakah kamu mau jadi orang seperti itu? Apakah kamu tidak mau berubah? Apakah kamu tidak memiliki kesadaran yang benar-benar sadar? Jujur aku ingin berkata kasar sama kamu. Konyol.
Aku yakin kamu nonton videoku juga usia-usianya nggak muda-muda kok. Aku juga search dan aku analisis. Itu dari video-video sebelumnya, aku analisis umur berapa sih orang yang banyak nonton aku. Ternyata memang usia 20-an. Ya 25 ke atas bahkan. Berarti kamu udah dewasa, bahkan umurnya lebih tua dari aku. Seharusnya kamu punya kesadaran akan hal itu. Ya, masih ada orang tua yang harus kamu banggakan. Masih ada seorang adik yang menganggap kamu tuh sebagai panutan, yang menganggap kamu tuh sebagai motivasi dia. Tapi lihatlah, ternyata kakak yang menjadi panutan dia seperti ini di luar sana. Seperti ini kebiasaan buruknya. Apakah kamu mau menjadikan adik kamu itu jadi putus harapan? Karena sebenarnya satu-satunya harapan dia untuk memotivasi orang lain adalah diri kamu sendiri. Tapi lihatlah diri kamu sendiri. Oke, dan masih banyak orang lain yang perlu bantuan kamu, bukan sebaliknya. Ketika kamu punya kesadaran dan bahkan motivasi yang tinggi akan mau berubah diri kamu sendiri, itu adalah langkah pertama yang penting. Karena aku juga kayak gitu. Aku yang paling susah waktu itu adalah scroll sosial media, lebih tepatnya adalah TikTok. Oke, aku bahkan bisa sampai lupa waktu untuk scroll TikTok. Ya, tapi aku berpikir, aku punya kesadaran itu. Oke, aku tetapkan sehari aku mau 2-3 jam aja sehari. Itu pun bisa kurang. Ya, karena biasanya aku buat TikTok juga untuk buat konten di sana. Kamu bisa lihat nanti TikTok aku seperti apa juga. Dan paling lihat kayak sesuatu hal yang menghibur diri aku, karena memang aku orangnya sendiri aja gitu ya. Nggak banyak yang kayak mengekspresikan perasaan aku tuh ke orang lain seperti apa, jarang curhat juga. Jadi terkadang untuk menghibur diri adalah melihat TikTok hal-hal yang lucu gitu ya kan. Tapi setelah aku sadar, aku banyak menghabiskan waktu di TikTok. Jadi pas itu aku sudah tetapkan bahwa maksimal sehari itu berapa jam, maksimal seminggu itu harus berapa jam. Ya, kamu tetapkan seperti itu, kamu punya kesadaran, kamu ingin berubah, dan itulah perubahan yang penting ketika kamu memiliki kesadaran dan juga motivasi untuk berubah. Yang kedua, hati-hati dengan lingkungan. Kamu sudah besar kan? Aku yakin kamu juga sudah dewasa kok. Jadi, sepatutnya kamu sudah tahu yang mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan pertemanan yang kurang baik. Aku juga selalu bilang di video-video aku, kamu boleh cari ya video aku selalu bilang bahwa pertemanan atau lingkungan pertemanan itu bisa mempengaruhi kamu. Hindari yang menurutmu lingkungan itu tidak membawa dampak positif. Buang-buang waktumu saja, buang-buang duit, bahkan malah merugikan diri kamu sendiri. Sampai-sampai kamu terjerumus lebih dalam dan sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk itu. Yang ketiga, harus siap tantangan. Kamu tahu, merubah kebiasaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses perubahan, apalagi perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, dari hal-hal yang kamu buruk tuh udah nyaman banget, udah se-enjoy itu ya kan, kebiasaan buruknya, tiba-tiba mau kebiasaan baik gitu ya kan, sangat sulit. Butuh pengorbanan, butuh mungkin ketidaknyamanan dulu, butuh juga tekad yang kuat, konsisten, dan proses yang harus motivasi yang kuat banget sih menurut aku ya. Karena terkadang meskipun kamu telah berhasil ya mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik, kamu masih rentan, bahkan rentan banget untuk kembali ke kebiasaan lama yang kamu tuh udah enjoy, udah nyaman seperti yang aku bilang. Itu rentan banget, entah dari pemicu atau situasi, hal yang membuat kamu kembali lagi ke kebiasaan lama yang sudah susah payah kamu tinggalkan. Pertanyaannya sekarang, siap gak kamu menerima tantangan untuk dirimu sendiri? Siap gak kamu menghilangkan rasa nyaman itu? Siap gak kamu menderita di awal untuk mengambil dampak baiknya di masa depan? Siap gak? Come on. 4. Dukung dirimu sendiri. Dalam proses perubahan dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik, itu tentu ya kita butuh yang namanya dukungan dari orang lain. Kamu bersyukur banget kalau kamu punya support dari orang lain, entah orang tua atau pacar atau ya suami atau istri, anak atau ya orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang yang kamu percayai. Tapi aku sarankan jangan terlalu banyak berharap yang namanya manusia. Kenapa? Karena sifat seseorang bisa berubah-ubah. Mungkin kalau kamu yang gak pernah dikecewain, bahkan gak pernah dikhianati sama orang-orang yang kamu sayangi, bahkan orang-orang yang kamu cintai, omongan aku itu bisa saja menjadi bullshit. Tapi untuk kamu yang tahu maksud aku, kamu mungkin bisa bilang, ini fakta. Karena menurut aku, mendukung diri sendiri itu adalah fondasi yang paling kokoh yang gak bisa dipatahkan oleh siapapun. Berubahlah untuk dirimu sendiri, berubahlah karena agamamu juga.
bukan ingin berubah demi orang lain. Takutnya apa? Kamu udah mati-matian nih untuk merubah diri ya, untuk nggak ngerokok, untuk nggak minum minuman beralkohol, untuk nggak kecanduan obat-obatan terlarang, untuk hidup yang produktif, untuk hidup yang lebih sehat, untuk hidup yang invest ke waktu, tenaga, bahkan ke keluarga gitu kan. Kamu udah berusaha untuk semua hal itu gitu ya. Tapi kamu patokannya sama misalnya orang tua, pasangan, sahabat gitu ya, teman bahkan, atau suami, istri, anak gitu ya. Kamu punya patokan untuk itu gitu ya. Aku sarankan kamu hanya perlu berpatokan kepada diri kamu sendiri. Karena ketika kamu berubah, itu sebenarnya orang lain juga ikut senang, ikut berubah juga gitu ya, menjadi arah yang lebih baik lagi. Tapi kalau kamu berpatokan seperti itu, ingin berubah diri untuk orang lain, bahkan termasuk orang tua sendiri, ketika orang tua nantinya ya bisa saja mengecewakan kamu suatu saat nanti, pasangan kamu mengecewakan kamu suatu saat nanti, sehingga kamu nggak punya patokan untuk tetap berubah, untuk tetap konsisten dalam perubahan baik itu, kamu bisa saja kembali ke kebiasaan lama, bahkan bisa saja lebih buruk lagi. Oke, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kebiasaan baik, bahkan perubahan ke arah yang baik, itu adalah langkah pertama, langkah awal yang sangat-sangat penting. So, jangan berkecil hati jika terjadi kemunduran. Tetaplah berusaha dan tetap konsisten dalam merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Semangat ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lawan dirimu yang kemarin, berubah untuk dirimu sendiri, maka orang lain di sekitarmu juga akan senang melihatmu. Bahkan epicnya, orang lain bisa menjadi termotivasi dan kamu juga bisa menjadi panutan untuk orang lain. Entah dari adik-adik kamu, teman-teman, atau orang-orang sekitar kamu bisa menjadi panutan mereka. Sangat luar biasa, bukan? Semangat untuk kita semua, aku dan kamu dan semua orang juga masih belajar. Ya, nggak apa-apa, karena semua orang juga pasti belajar sampai akhir hayat. Kita sama-sama memperbaiki diri, dan jangan lupa ambil positifnya aja dari video ini, yang negatif buang-buang jauh-jauh. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa guys, selalu ingat, aku dan siapapun orang di luar sana tidak bisa mengubah kamu. Yang bisa mengubah kamu adalah diri kamu sendiri. Semua keputusan ada di tangan kamu.